Halo, salam sehat untuk kita semua. Kembali lagi dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Katolik kelas 7. Nah, pada kesempatan ini saya akan membahas mengenai materi kasih yang tidak membedakan. Seperti apa kasih yang tidak membedakan? Mari kita simak penjelasan dalam video ini. Kasih adalah perasaan yang dimiliki oleh setiap orang. Kasih timbul ketika manusia tersebut mempunyai rasa memiliki dan menyayangi. Manusia melakukan tindakan kasih dipengaruhi oleh dua faktor, yakni dari diri sendiri dan dari luar diri sendiri. Nah, seperti apa faktor yang mempengaruhi tindakan kasih? Contohnya, ketika kita melihat ada orang yang kesusahan dan kita tergerak hatinya untuk membantu, itulah faktor dari luar diri sendiri yang mendorong kita untuk memberikan tindakan kasih dengan cara menolong dan membantunya. Kasih serta-merta tidak dapat timbul dalam diri kita ketika kita tidak mengolahnya atau ketika kita tidak mengasahnya, sehingga kasih perlu terus dibangun dalam diri sendiri, perlu ditumbuhkan dalam diri sendiri, sehingga kita dalam kehidupan sehari-hari juga memiliki kasih kepada orang lain. Seringkali dalam kehidupan kita, kasih hanya diberikan kepada orang terdekat, keluarga, sanak saudara, orang yang satu suku, orang yang dekat dengan kita, orang yang memiliki keakraban dengan kita. Nah, dalam materi pada kesempatan ini, kasih yang diberikan kepada orang lain tidak terbatas pada orang-orang yang terdekat dengan kita, tetapi kita diajak untuk memberikan kasih kepada semua orang tanpa membeda-bedakan, tanpa memandang suku, tanpa memandang agama, tanpa memandang ras, tanpa memandang budaya, tanpa memandang warna kulit, tanpa memandang golongan mana orang tersebut. Kita diajak untuk mengasihi setiap orang, setiap manusia. Oke, kita akan lanjut ke dalam materi yang berikutnya. Kemudian kita akan membahas mengenai mengapa orang melakukan tindakan kasih. Lebih pada alasan mengapa orang melakukan tindakan kasih. Yang pertama, ingin memberi yang terbaik untuk orang lain yang dikasihinya. Ketika kita sudah menyayangi, misalnya contohnya kita mengasihi kedua orang tua kita, pasti dengan sendirinya kita memiliki niat dan juga harapan untuk memberikan sesuatu yang terbaik untuk kedua orang tua kita, misalnya dengan cara memberikan hasil belajar atau prestasi kita kepada orang tua, sehingga orang tua memiliki suatu kebanggaan terhadap kita dengan memiliki prestasi dan hasil belajar yang baik. Tentu itu adalah alasan mengapa kita memberikan hasil prestasi yang baik, karena kita mengasihi kedua orang tua kita. Kita ingin mereka bangga dan bahagia melihat kita bertumbuh dan berkembang. Nah, kemudian yang kedua, mempunyai rasa memiliki. Ketika seseorang memiliki rasa memiliki, pastilah orang tersebut akan mengasihinya. Contohnya, ketika kamu merasa memiliki adikmu sebagai bagian dari keluargamu, sebagai bagian dari kehidupanmu, pasti ketika dia mengalami kendala, kesulitan, kamu akan membantunya. Itulah tindakan kasih yang ditunjukkan dengan membantu adikmu yang sedang mengalami kesulitan, karena kamu mempunyai rasa memiliki terhadap adikmu yang merupakan bagian dari keluargamu sendiri. Kemudian yang ketiga, membangun keharmonisan. Nah, orang melakukan tindakan kasih juga ingin terjadi suatu keharmonisan, suatu hubungan baik dengan orang lain. Contohnya di negara ini, di masyarakat kita hidup berdampingan dengan orang yang berbeda agama. Tidak hanya orang Katolik saja, melainkan juga ada orang Islam, ada orang Hindu, ada orang Buddha, ada orang Kristen. Nah, ketika kita membangun keharmonisan, kita perlu melakukan tindakan kasih. Contohnya, menyapa mereka, membantu mereka ketika mereka mengalami kesulitan, mengunjungi mereka ketika hari raya mereka dirayakan. Tentu ketika saat ini belum bisa ya untuk mengunjungi tetangga kita yang merayakan hari raya karena terkendala pandemi COVID-19. Tetapi pada normalnya, pada
keadaan situasi yang biasanya orang saling mengunjungi, bersilaturahmi untuk membangun keharmonisan dalam masyarakat. Nah, itu juga yang dilakukan oleh masyarakat kita supaya adanya keharmonisan dengan melakukan tindakan kasih. Kemudian yang terakhir, menjadi prinsip hidup. Orang melakukan tindakan kasih itu juga dilandasi karena prinsip hidupnya. Orang tersebut sudah memiliki prinsip bahwa hidupnya perlu melakukan tindakan kasih kepada semua orang. Ketika sudah menjadi prinsip, itu akan terus dilaksanakan bagaimanapun caranya, bagaimanapun kondisi dan situasinya, pasti orang tersebut akan melakukan tindakan kasih karena sudah menjadi prinsip dalam hidupnya dan itu tidak bisa diganggu gugat lagi. Nah, ini alasan orang yang melakukan tindakan kasih karena prinsip hidup sudah tentu. Apapun resikonya, apapun tantangannya, apapun kondisi dan situasinya, pasti akan melakukan tindakan kasih kepada orang lain yang ada di sekitarnya. Nah, ajaran Yesus tentang kasih yang tidak membeda-bedakan itu seperti apa? Mari kita lihat. Pada poin pertama, tidak pilih-pilih dalam mengasihi. Pada poin kedua, mengasihi semua orang tanpa pandang bulu. Artinya, tanpa memandang suku, agama, ras, dan budaya. Kemudian poin ketiga, pada hakikatnya cinta atau kasih itu sendiri selalu terarah pada orang lain. Artinya apa? Kasih itu selalu memberikan yang terbaik untuk orang lain, terarah kepada orang lain, demi kebaikan orang lain, demi kebahagiaan orang lain, bukan demi kepentingan diri sendiri. Nah, tindakan kasih ini fokusnya selalu terarah kepada orang lain, demi kebaikan dan kebahagiaan orang lain, bukan mementingkan kepentingan dan kebahagiaan diri sendiri saja. Perlu diingat ya. Nah, sehingga ketika kita melakukan tindakan kasih sungguh-sungguh tulus, maka berikanlah tindakan kasih itu demi kebaikan dan kebahagiaan orang lain. Karena pada hakikatnya kasih itu sendiri harus terarah kepada orang lain, bukan terarah kepada diri kita sendiri. Nah, untuk memahami lebih lanjut mengenai ajaran Yesus tentang mengasihi atau tentang kasih yang tidak membeda-bedakan, mari kita simak video singkat mengenai orang Samaria yang baik hati. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya,
Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Siapakah di antara ketiga orang ini, menurut pendapatmu, adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu?" Jawab orang itu, Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Oke, kita sudah menyaksikan mengenai orang Samaria yang baik hati. Ahli-ahli Taurat menanyakan kepada Yesus, "Siapakah sesamaku?" Nah, Yesus sudah menjelaskan dengan begitu gamblang melalui perumpamaan orang Samaria yang baik hati. Sesamanya adalah manusia tanpa membeda-bedakan suku, agama, ras, dan budaya. Orang Samaria yang baik hati rela menolong meskipun orang yang ditolong bukan satu golongannya, tetapi ia dengan rela dan ikhlas membantu dan menolongnya karena merasa sebagai sesama manusia, sesama ciptaan Allah yang paling luhur, sehingga dia tidak memikirkan orang yang ditolongnya ini memiliki golongan apa, berasal dari latar belakang suku, ras dan agama apa, tetapi ia dengan rela menolongnya karena orang tersebut sangat membutuhkan pertolongan, karena orang tersebut sudah hampir mati, sudah sekarat, sehingga tidak memikirkan lagi dari mana golongan orang tersebut, tetapi langsung mengambil tindakan menolongnya, membantunya sampai pada kesembuhan orang tersebut, sampai pada orang tersebut mengalami kesembuhan dan tidak sakit kembali. Nah, itu dia yang ingin diajarkan oleh Yesus, bahwa mengasihi tidak perlu memandang siapa orang yang kita kasihi, tidak perlu memandang dari mana orang yang akan kita kasihi, latar belakangnya apa, agamanya apa, rasnya apa, itu tidak penting. Yang terpenting adalah kita dengan tulus ikhlas mengasihi sesama kita manusia, siapapun itu, ketika itu adalah manusia yang sedang membutuhkan pertolongan dan bantuan, sudah selayak dan sepantasnya kita membantunya tanpa berpikir apakah orang ini satu agama dengan saya, apakah orang ini satu suku dengan saya. Itu dikesampingkan. Nah, ajaran Yesus pada kesempatan ini mengenai kasih yang tidak membeda-bedakan mau mengajak kita semua untuk saling mengasihi, untuk memberikan tindakan kasih kepada orang lain tanpa memandang suku, agama, ras, dan budaya. Kita hidup di negara Indonesia, kita hidup di masyarakat multikultural dengan berbagai aneka suku, budaya, agama, dan ras yang ada, sehingga tepatlah ajaran Yesus mengenai kasih yang tidak membeda-bedakan mari kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari di tengah masyarakat yang beraneka macam, beraneka ragam. Untuk penutup, Bapak akan memberikan 3 poin penting. Yang pertama, kasih yang tidak membedakan dapat membangun keharmonisan di tengah perbedaan. Kasih yang tidak membedakan dapat membawa damai dan sukacita. Kasih yang tidak membedakan dapat menciptakan kerukunan di tengah keanekaragaman. Kita sebagai pelajar, khususnya siswa SMP, bisa melakukan tindakan kasih yang tidak membedakan. Contohnya dari hal-hal yang sederhana, kita bergaul dengan semua orang, kita memberikan bantuan kepada semua orang. Ketika teman mengalami kesulitan belajar, kita bisa membantunya, bisa menolongnya. Nah, itu merupakan tindakan kasih yang tidak membeda-bedakan. Tidak memilih-milih teman, siapa teman itu, dari agama mana, dari ras mana, dari budaya mana, itu juga sudah termasuk bagian dari kasih yang tidak membeda-bedakan. Mau bergaul dengan semua orang, mau membantu semua orang, mau terlibat hidup bersama dengan semua orang, itu sudah menjadi bagian dari tindakan mengasihi tanpa membeda-bedakan. Semoga kita semua mampu melaksanakan ajaran Yesus ini dalam kehidupan sehari-hari
dalam kehidupan kita di sekolah, di masyarakat, di tengah keluarga, dan sanak saudara, sehingga keharmonisan muncul dari tindakan kita mengasihi orang tanpa membeda-bedakan, sehingga tindakan kita yang mengasihi orang tanpa membeda-bedakan membawa damai dan sukacita, dan juga membawa kerukunan di tengah keanekaragaman, di tengah banyaknya perbedaan yang ada di masyarakat kita. Berkat Tuhan menyertai kita semua.